sebagai penting juga tentunya bagaimana menurut Pak Andi terkait kita akan menghadapi pesta demokrasi ya 2024 ini bukan hal yang tentunya kan ini serentak kita semua. Jadi butuh energi, kita butuh sesuatu dan tentunya harapan kita dari kampus ya tentunya bisa melahirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, ini harapan kita semua. Kemudian ini menjadi sebuah proses pesta demokrasi yang terbaik. Silakan Pak Andi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih awal mengapresiasi ini sebagai wujud partisipasi politik warga negara yang terkait dengan isu yang semakin hari ya semakin mendekati pesta demokrasi 2024. Sebenarnya tema ini menarik karena kita ketika flashback di 2019 kemarin ternyata kita menemukan banyak sekali carut marut proses penyelenggaraan pemilu. Satu diantaranya adalah tragedi meninggalnya kurang lebih 800 penyelenggara pemilu ad hoc di seluruh Indonesia. Itu satu indikator atau satu indikasi bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu itu masih ada yang keliru dalam tata kelolanya. Kemudian yang kedua, bahwa pemilu itu sejatinya adalah merupakan panggung implementasi atau wahana bagi proses perwujudan demokrasi ya secara langsung. Nah karena itulah maka prinsip-prinsip demokrasi itu kemudian harus hadir di pemilu. Dan jawaban untuk menghadirkan pemilu prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu yang berkualitas itu kemudian ada di tangan penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Dan karena itu penting bagi kita khususnya warga negara untuk memahami unsur-unsur apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam demokrasi itu. Ya. Paling tidak nyaris semua pakar itu kemudian menyepakati bahwa ada 4 unsur pokok yang harus eksis di dalam proses penyelenggaraan demokrasi itu. Yang pertama, demokrasi itu merupakan media ya bagi perwujudan partisipasi warga negara di dalam bernegara. Nah karena itu kalau pemilu adalah perwujudan dari proses demokrasi itu, maka seluruh tahapan di dalam pemilu itu harus menjamin wujud partisipasi warga negara itu. Dan karena itu penyelenggara pemilu harus diawasi untuk memastikan bahwa bentuk partisipasi politik warga negara atau bentuk partisipasi warga negara di dalam bernegara itu harus terjamin. Gitu. Kemudian yang kedua, unsur atau indikator demokrasi yang kualitatif itu adalah adanya jaminan kebebasan, gitu. Free will. Jaminan kebebasan berpendapat, jaminan kebebasan berserikat, jaminan kebebasan untuk berkeyakinan. Dan karena itu terkait dengan pemilu, maka sebagai panggung demokrasi maksud saya, maka proses penyelenggaraan pemilu itu harus menjamin kebebasan warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, gitu, tanpa intervensi, tanpa iming-iming, tanpa manipulasi dan tanpa mobilisasi yang bersifat praksis gitu dari seluruh kepentingan politik praktis. Nah karena itu posisi dan peran penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik dari warga negara itu harus dijamin melalui kehadiran Bawaslu, melalui kehadiran KPU sebagai penyelenggara, dan sekaligus Bawaslu maupun KPU juga harus diawasi dan
dikontrol oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya, memastikan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyalurkan aspirasi politik itu dijamin kerahasiaannya, dijamin tanpa intervensi, dijamin tanpa manipulasi yang dijamin tanpa proses mobilisasi yang bersifat praksis gitu. Nah, terakhir kita juga harus memastikan bahwa proses demokrasi itu yang kualitatif itu harus ditunjang oleh apa yang disebut dengan supremasi hukum. Ya, proses penegakan hukum. Dan karena itu, maka seluruh elemen yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu itu harus ditunjang oleh undang-undang. Dan KPU maupun Bawaslu, saya meyakininya bahwa seluruh tahapan pemilu yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh KPU maupun Bawaslu itu berbasis undang-undang dan produk-produk turunannya. Ya, jadi paling tidak dalam proses penyelenggaraan pemilu itu ada dua undang-undang yang sangat dekat dengannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Dua undang-undang ini kemudian ada produk turunannya berupa undang-undang partai politik dan kemudian yang kedua produk turunan dari penyelenggara pemilu ini adalah Perbawaslu dan PKPU gitu. Nah, dari PKPU itu kemudian melahirkan keputusan KPU terkait dengan tahapan pemilu. Yang saya catat kemarin itu kurang lebih mulai dari proses perencanaan, pemutakhiran data, kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, kemudian penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil, pencalonan presiden, wapres, anggota DPR, DPRD, DPRD 2 dan DPD RI, kemudian masa kampanye, kemudian masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, ya, kemudian penetapan hasil pemilu, nanti apakah ada PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum atau tidak ada, lalu kemudian diakhiri dengan pengucapan sumpah dan janji presiden, anggota DPR, anggota DPRD 1, DPRD 2 dan DPD terpilih. Ya, seluruh tahapan ini saudara-saudara sekalian mencerminkan tentang peran yang luar biasa yang harus dijalankan oleh KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya, yang kemudian melibatkan daulat rakyat di situ yang harus dikawal. Itulah sebabnya sehingga partisipasi publik dalam hal ini mutlak diperlukan. Ya. Jadi di samping peserta pemilu, ya, penyelenggara pemilu pun harus dikawal, harus disupport dan sekaligus diawasi. Kenapa? Karena dari sekian periode, ya, proses penyelenggaraan pemilu itu tidak kurang kita menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa terjadi penyimpangan baik etik maupun penyimpangan yang bersifat penyimpangan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu masih terjadi. Ya, kita tahan dulu ya di penyimpangannya. Baik, kita langsung ke Saudara Eka. Bagaimana menurut Saudara Eka sebagai pengamat sosial juga, penggiat pemilu juga, ada hal yang terkait persoalan kontradiktif di lapangan. Karena kita menyangkut persoalan pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang sangat serentak ini, ya, yang tentunya kita harus betul-betul butuh energi dan mampu melahirkan kebebasan pada kedaulatan rakyat yang memilih calonnya walaupun dia kontestan yang terkait persoalan turunannya undang-undang dan seterusnya. Nah, inilah menjalankan pemilu mulai dari KPU, Bawaslu sampai ke DKPP betul-betul ini melihat secara langsung. Nah, menurut Anda sebagai seorang akademisi yang tentunya lebih giat pada pemilu dan seorang sosialis, gimana melihat ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wadek, Pak Andi Jufri sebagai senior saya di kampus dan sekaligus guru. Ke Pak Henry, Pak Ahmad Abdullah, mereka berdua ini adalah pimpinan saya dulu waktu masih di penyelenggara pemilu.
dan sedikit banyak saya mengikuti diskusi-diskusi di Bawaslu dan KPU. Baik, untuk mengawali ini saya kira Pilkada atau Pemilu 2024 yang berlangsung secara serentak ini adalah satu laboratorium politik terbaru di Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Memang dalam perspektif sistem pemilu kita lihat memang terjadi ketidaksinkronan antara sistem pemilu, sistem kepartaian dan efektivitas pemerintah. Secara umum kalau kita melihat konstruksi sejarah, kita akan mengacu pada dari mana pilkada langsung ini dilaksanakan. Misalnya tahun 2005 sampai 2013. Sementara semi serentak 2015 sampai 2020. Nah, oleh karena itu perintah undang-undang baik di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 mengamanatkan kita harus pilkada serentak. Mungkin ini dilaksanakan dengan yang pertama dengan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa fakta di lapangan tidak semudah desain pemilu yang dilaksanakan pemerintah. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Herman dan juga Pak Hendrik juga Pak Ahmad terkait dengan tragedi di pemilu 2019. Oleh karena itu memang tantangan penyelenggara pemilu di 2024 ini tidak mudah. Ini harus kita lihat sebagai kacamata yang objektif. Kenapa? Kalau KPU di daerah dan Bawaslu itu dia wajib melaksanakan apa perintah dari KPU dan Bawaslu di pusat. Ini kita lihat beberapa hal memang yang saya catat di 2024 nanti. Kalau kita lihat jadwal Februari tanggal 14 itu adalah pemilu, ya, itu pilpres dan pemilu legislatif. Sementara November itu adalah pilkada. Ya, Bang Hendrik ya tolong koreksi kalau saya salah. Dalam kedua tahapan ini secara teknis itu akan diduga mungkin akan terjadi persinggungan antara tahapan penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara pilkada. Di semester kedua 2023, penyelenggara pemilu akan disibukkan dengan persoalan tahapan pemungutan suara untuk pileg dan pilpres. Sementara di daerah, penyelenggara pemilu akan disibukkan dengan anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan kita tahu bersama memang tidak mudah untuk mencairkan anggaran pelaksanaan kepala daerah itu, akan terjadi tarik-menarik antara kepala daerah kemudian DPR yang kita tahulah tidak mudah untuk bagaimana memberikan satu pemahaman yang serius terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada di daerah. Oleh karena itu ini tantangan yang serius untuk penyelenggara pemilu. Yang kedua memang telah disampaikan tadi tentang beban berat penyelenggara pemilu. Yang ketiga ini yang penting saya kira tentang indeks kerawanan pemilu dan pilkada. Ya, di beberapa kesempatan saya kira ketika saya mengikuti kelas pemilu dengan Pak Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI, beliau menyampaikan banyak indikator kerawanan pemilu. Ya, salah satunya tentang pendaftaran pasangan calon dan lain-lain. Tetapi pada saat itu saya menginstruksi Pak Ketua Bawaslu RI yang mana ada satu hal yang mungkin dilupakan oleh Pak Ketua Bawaslu RI, yakni indeks kerawanan pemilu yang disebabkan oleh disharmoni antara penyelenggara di daerah. Ya, kita ketahui bersama tahun 2020 itu Ketua Bawaslu RI Pak Abhan itu menyampaikan kekecewaannya yang mana ada sekitar 6-7 daerah di Indonesia yang tidak melaksanakan rekomendasi daripada Bawaslu. Oleh karena itu menyebabkan pertanyaan publik terkait dengan integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu ini menjadi satu indikator yang ketika saya tanyakan Pak Ketua Bawaslu sepakat bahwa itu menjadi salah satu indikator indeks kerawanan pemilu di daerah. Oleh karena itu memang di Gorontalo juga terjadi seperti itu. Ini menjadi tantangan serius. Apakah tumpang tindihnya penyelenggaraan pemilu terkait dengan beberapa kasus pemilu maupun pilkada mampu diselesaikan dengan jenjang waktu tahapan yang sedang berjalan. Itu. Kemudian yang terakhir, ya kita tahu tadi Pak Andi Jufri telah mengatakan partisipasi politik dan partisipasi publik terkait dengan demokrasi. Ada salah satu riset yang mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat itu tinggi di beberapa pemilu dan pilkada walaupun sedang pandemi itu tinggi, itu inline dengan tingginya politik uang yang terjadi di tengah masyarakat. Ini perlu penelitian yang serius khususnya di tingkatan daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan mungkin ini ada Kanda Ahmad Abdullah yang mungkin pernah menulis juga di Jurnal Bawaslu Provinsi. Mungkin perlu riset mendalam apakah partisipasi politik masyarakat yang tinggi di Gorontalo itu benar-benar hasil dari sosialisasi atau keinginan masyarakat untuk ikut memilih,
atau ada indikator politik uang yang mendukung itu? Ini juga pertanyaan serius. Kalau ditemukan di lapangan indikasi politik uang yang menunjang partisipasi politik masyarakat, ini masalah yang harus diselesaikan dengan proses yang tidak pendek, saya kira. Saya kira itu Pak Samin untuk mengalami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak ini masih ada, Pak Eka ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad Abdullah masih ada. Pak Ahmad Masih siap. Nah, Pak Ahmad, ini yang saya beberapa hal yang tentunya terkait persoalan tadi Pak Ahmad Abdullah dari Bawaslu menyampaikan bahwa semua kita lebih pendekatan pada pencegahan. Tapi ada kasuistis di lapangan yang tentunya ini agak dilematis ya. Misalnya dalam rangka menghadapi pemilu serentak di 2024, langkah-langkah dilakukan oleh Bawaslu dengan berbagai macam keputusan dan undang-undang peraturan yang tentunya menjadi wilayahnya Bawaslu, lalu kemudian tadi dikuatkan oleh salah penggiat pemilu Pak Dr. Erman Rahim dalam perspektif hukum. Nah, KPU sendiri bagaimana melihat atau persiapan langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU, karena ini kita tahu bersama bahwa di pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta yang politik yang serentak ya, tentunya yang dari segi waktunya tidak terlalu jauh. Bagaimana kesiapan KPU Provinsi Gorontalo terkait masalah ini? Disilakan Pak. Iya, terima kasih Pak Samin. Sebenarnya saya bukan undangan di sini Pak Samin, karena saya juga asalnya juga di sini, jadi bukan sebagai undangan sebenarnya. Terkait dengan proses persiapan pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU secara nasional saat ini untuk di tahun 2022 ini, walaupun memang tahapannya masih panjang, tahun 2024 pelaksanaan pemilu serentak, tetapi memang dimanatkan dalam undang-undang bahwa 20 bulan sebelum hari H pelaksanaan pemilu itu tahapan sudah harus dimulai. Nah, untuk tahapan yang sementara jalan pada saat ini adalah pertama soal pelaksanaan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual untuk partai politik calon peserta pemilu di 2024. Karena untuk di peserta pemilu di 2024 harus melalui verifikasi, pendaftaran, verifikasi dan nanti penetapan oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember. Nah, sebagai informasi untuk peserta pemilu yang sudah mendaftar di dalam prosesi awal ini ada 20 partai sekarang yang sudah sementara dilakukan verifikasi administrasi. Dari yang awalnya ada sekitar 75 partai politik yang terdaftar di Kumham, kemudian yang mengambil akun pendaftaran di KPU RI ada sekitar 40 lebih partai, kemudian yang mendaftar ada 30-an, dan yang ditetapkan menjadi peserta dalam verifikasi administrasi ada 24. Ada sekitar 8 partai politik yang tidak diloloskan oleh KPU pada saat pendaftaran. Mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu RI, dan alhamdulillah semua gugatan yang diajukan ke Bawaslu RI semuanya ditolak. Nah, kemudian dari 24 masuk pada masa verifikasi administrasi perbaikan. Dari 24 sekarang tinggal 20. Ada 4 partai politik juga tidak lolos pada masa perbaikan administrasi, sehingga hanya ada 20 yang akan kita lakukan verifikasi lanjutan. Kemudian beberapa tahapan lain di tahun 2022 ini KPU akan melaksanakan tahapan untuk pemutahiran data pemilih untuk persiapan 2024, kemudian juga jurusan politik Islam dan juga para mahasiswanya. Kami berharap untuk bisa sama-sama memberikan kontribusi pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu sampai berakhir di 2024. Sehingga insya Allah bagaimana tema yang diharapkan pada siang hari ini, bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas. Saya kira ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab semata oleh penyelenggara, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, terutama insan akademik yang ada dosennya, kemudian juga ada teman-teman mahasiswa, untuk bisa berpartisipasi di dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan harapan kita,
betul-betul berkualitas dan juga berintegritas. Saya kira kalau untuk indikator berkualitas dan berintegritas, saya kira ini banyak indikatornya. Saya kira teman-teman pemerhati pemilu, ini ada Pak Eka yang bisa menjelaskan secara rinci sebenarnya bagaimana untuk bisa mewujudkan dari sisi indikatornya, bagaimana pelaksanaan pemilu bisa menjadi betul-betul berkualitas dan juga tentu berintegritas, dan hasilnya juga pasti insya Allah para pemimpin yang betul-betul berintegritas dan juga berkualitas, karena memang prosesnya berjalan secara transparan, kemudian akuntabel, dan tentunya juga. Terima kasih. Kita aplaus saudara Ahmad Abdullah yang lagi di Jakarta ya, dan Pak Herman dalam perjalanan. Kita satu lagi, kita harus mendengarkan ada pandangan tentang bagaimana pemilu ke depan yang baik. Kita mengundang salah satu jurnalis, Dul Wahab. Kita aplaus dulu. Silakan Pak Dul Wahab. Ini seorang wartawan yang konsen terhadap penyelenggara pemilu ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman mahasiswa atas antusiasmenya terhadap pemilu. Jadi kalau kita lihat pemilu itu memang menjadi satu indikator perpecahan bangsa. Apabila pemilu itu tidak berintegritas, maka disintegrasi itu satu keniscayaan. Memang saat ini banyak dibahas adalah persoalan metodologi pemilu, formalismenya. Saya mungkin mencoba mengelaborasi dalam perspektif jurnalis ya. Ya, dalam perspektif saya sebagai pengamat media. Jadi setiap hari saya membaca berita internasional maupun nasional, bagaimana kejadian-kejadian pemilu di setiap negara, baik itu negara baru, negara kecil, negara superpower, dan negara yang sudah pecah belah. Itu. Nah, kalau kita lihat pada pemilu di Amerika Serikat antara Donald Trump dan Joe Biden, antara Republik dan Demokrat, itu sangat parah hasilnya. Hampir saja terjadi perang saudara. Lebih parah dari Pilpres Indonesia 2019 yang lalu. Nah, karena kenapa? Di Amerika Serikat semua orang bisa memiliki senjata. Itu satu konsekuensi tentang kebebasan, liberalisme, dan ada kapitalisme bermain di situ. Nah, di Indonesia itu terlihat terbalik, tidak ada kebebasan sipil saat ini. Bahkan 2019 banyak protes, demonstrasi di depan gedung Bawaslu, dan itu mengakibatkan orang mati. Nah, ini sebenarnya adalah warning bagi penyelenggara pemilu di 2024 nanti, baik itu KPU, Bawaslu, dan perangkat-perangkat pemilu lainnya, agar pemilu 2024 itu bisa mencegah potensi-potensi instabilitas negara. Karena kalau pemilu tidak berintegritas, posisi Papua itu bisa saja lepas, karena kami melihat ada ketidakpuasan atau distrust masyarakat saat ini. Itu terjadi juga barusan pemilu di Irak, di mana mereka saling baku tembak setelah ada hasil. Jadi terjadi kebuntuan antara partai-partai politik. Begitu juga terjadi pemilu di Lebanon. Nah, di Suriah pun terjadi hal yang sama, dan Suriah kita lihat sudah hancur. Nah, kerusuhan di Suriah itu dimulai dari ketidakpuasan terhadap pemilu, ya kan, saat itu, dan kemudian menyebar. Indonesia 2019 hampir saja. Nah, kita berharap 2024 kita menjalani pemilu yang super berintegritas, agar tidak terjadi potensi disintegrasi bangsa. Karena kita lihat Papua saat ini bergejolak, di mana-mana ada distrust, kondisi ekonomi kita tidak ada progres, tidak ada new normal yang kita idam-idamkan lepas dari pasca pandemik. Nah, tumpukan-tumpukan persoalan ini bisa saja memuncak pada ketidakpuasan terhadap
penyelenggaraan pemilu di 2024 karena Pilpres dan Pileg itu bersamaan. Nah, potensi protes di daerah maupun di pusat antara caleg-caleg lokal lah, mungkin di Bolsel yang masih sering ada, atau di Paguyaman yang sering terjadi protes yang bentrok fisik, dan bisa saja di Jakarta, di ibu kota saat ini, jika tidak ada atau masyarakat distrust juga terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, ini bukan saya menakut-nakuti, tapi ini fakta dalam beberapa rekam jejak kita lihat pemilu-pemilu di internasional maupun di nasional Indonesia. Nah, ini sebenarnya kritik terhadap mahasiswa, kritik terhadap kaum muda, karena terlihat mayoritas kaum muda selama ini itu apatis terhadap politik, apatis terhadap terhadap negara. Nah, sehingga kecurangan-kecurangan itu yang dilakukan mungkin saja oleh oknum atau mafia di dalam birokrasi itu berjalan sangat mulus karena tidak ada daya kontrol, tidak ada daya kritis. Nah, ini mungkin satu pengamatan saya yang mungkin sangat sepihak di sudut televisi atau mungkin media sosial. Tapi pada faktanya Anda bisa cek rekam jejak pemilu-pemilu dari setiap negara hingga 2019 hingga menuju 2024. Mungkin kira-kira Baik, itu dulu. Pak, saya searching sedikit Pak Dul Wahab ya, sebagai pengamat media. Tentunya juga kita tahu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa besar yang saat ini sudah pada puncak. Kita adalah bangsa yang berdemokrasi, yang masyarakatnya sudah serba rasional ya. Dan harapan itu tentunya kita dengan adanya penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu dan KPP, ini salah satu kompleks menjamin kedaulatan rakyat, bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk memilih dan kemudian untuk dipilih. Oleh karena itu undang-undang menjamin itu. Persoalan intrik-intrik itu kasuistis, dan tentunya negara kita adalah negara hukum yang tentunya mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, kita ke Pak Andi Jibril lagi, ada yang beritahukan lagi. Silakan Pak Andi. Tema kita sebenarnya sangat baik. Bagaimana mencoba menghadirkan sebuah standar indikator untuk mengukur pemilu yang berkualitas itu seperti apa, dan pemilu yang berintegritas seperti apa. Demikian juga sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu seperti apa. Gitu. Harus ada indikator-indikator yang tegas. Tadi oleh komisioner Bawaslu ya, telah menjelaskan bahwa terjadi sebenarnya disparitas yang cukup tajam antara konsep demokrasi substantif atau konsep demokrasi kualitatif dengan demokrasi prosedural yang tengah dijalankan sekarang ini. Konsekuensi dari proses pelembagaan demokrasi itu adalah terjerembabnya gagasan-gagasan ideal dari demokrasi itu pada proses pelembagaan yang bersifat prosedural. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga ketika dia telah masuk dalam wilayah prosedural semata-mata, maka fakta-fakta atau bukti yang bersifat formil dan material itulah yang menjadi rujukan satu-satunya. Gitu. Nah, saudara-saudara, saya berpikir bahwa paling tidak ada 4 ruang yang memungkinkan terjadi potensi penyimpangan di setiap pemilu itu. Ya, saya pernah juga menjadi penyelenggara pemilu dan melihat bahwa paling tidak ada 4 wilayah yang paling dominan terjadi hal-hal yang kemudian membuat masalah atau ada problem di dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, terjadi pada ruang lingkup dan besaran dapil. Ini biasanya akan melahirkan sengketa di situ. Ya. Ketika proses penetapan penetapan besaran dapil, ya. Kemudian
penempatan orang per orang caleg di setiap dapil dan seterusnya. Kemudian itu berefek pada penetapan jumlah kursi di DPR atau di DPRD. Kemudian yang kedua adalah pola pencalonan. Dulu ada yang disebut dengan representatif terbuka dan ada yang sekarang tertutup, dan sekarang ada representatif terbuka. Jadi orang kemudian berubahnya sistem itu membuat partai itu seperti wadah pertarungan secara internal, sehingga proses kaderisasi di dalam partai politik itu tidak berjalan maksimal. Gitu. Ada orang yang bertahun-tahun mengabdi, membangun karirnya di dalam partai, tapi begitu proses pencalonan itu kemudian dia tidak terpilih, bahkan dia ada di sudut-sudut kantor partai politik jadi tukang sapu, padahal dia yang paling senior di partai itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sumber daya untuk memenangkan pertarungan secara internal di partai politik. Gitu. Ya. Nah, itu akibat dari sebuah kebijakan di mana proses pengorbitan atau proses kaderisasi di partai politik dipaksakan oleh regulasi untuk kemudian harus tunduk, ya, dan menjalankan apa yang disebut dengan proporsional terbuka, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada di model pemberian suara. Kita melihat kalau di Papua masih memungkinkan ada noken, gitu. Jadi satu kepala suku mewakili warganya untuk mencoblos, dan itu dianggap sah oleh negara, oleh regulasi, gitu. Nah, boleh jadi di suatu tempat yang terpisah ada model-model yang lain, gitu. Nah, salah satu model yang menjadi faktor tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat itu seperti yang disampaikan tadi oleh Eka, ya, bahwa faktor money politik itu menjadi faktor dominan, ya. Apakah ekuivalen dengan peningkatan tingkat partisipasi pemilih atau tidak? Ya, karena ini menjadi lagu umum, ya, atau fakta umum yang terjadi di Indonesia, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi dari hasil analisis kita selama ini, ya, penelitian teman-teman mahasiswa banyak membuktikan, ya, hasil riset teman-teman mahasiswa banyak membuktikan bahwa faktor money politik itu menjadi faktor dominan dalam peningkatan jumlah partisipasi pemilu di setiap event demokrasi di negeri ini, gitu. Ya, dan saya apresiasi hasil penelitian ini sebagai masukan untuk KPU dan khususnya Bawaslu untuk melakukan screening terhadap praktik-praktik money politik itu, gitu. Nah, terakhir, Bang Sarmin, ini ada yang terakhir, ini ada formula pemilihan. Formula pemilihan ini juga menjadi ruang yang paling dominan terhadap terjadinya konflik, baik konflik internal partai politik peserta pemilu maupun konflik internal penyelenggara pemilu, ya, terkait di formula pemilihan. Karena akibat dari formula pemilihan yang terjadi itu, kemudian setiap peraturan yang terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu, Bawaslu maupun KPU masing-masing memiliki interpretasi yang boleh jadi ada yang bersimpangan satu sama lain, yang kemudian melahirkan rekomendasi Bawaslu itu wajib hukumnya untuk diikuti oleh KPU. Tapi boleh jadi juga KPU memiliki perspektif yang berbeda terhadap apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dan negara sesungguhnya telah memberi ruang untuk kemudian satu di antara mereka itu mengajukan ke Dewan Etik yang disebut dengan DKPP, gitu. Dan baik Bawaslu maupun KPU itu potensial untuk DKPP kan satu sama lain, gitu. Masing-masing memiliki hak untuk mengajukan aduan atau laporan ke DKPP, gitu. Jadi ini satu lagi terakhir,
Bang Sambil. Aja nanti diproseskan ya. Oke. Saya berikan kesempatan sesi kedua ya. Ada teman-teman bertanya? Ada? Ya. Silakan. Muhammad Sawil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pada pertanyaan, bagaimana kita sebagai masyarakat supaya kita dalam menghadapi politik di tahun 2024 itu partisipatif yang mengarah ke demokrasi upaya masyarakat itu bagaimana? Salah satunya. Oke, terima kasih, saya kembalikan. Baik, makasih. Assalamualaikum. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Jadi upaya masyarakat untuk sebagai partisipatif Pak. Demokrasi. Silakan Pak Henry. Ya, pertanyaan yang bagus. Mahasiswa ini mempertanyakan bagaimana kontribusi atau partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan bagaimana mewujudkan demokrasi yang ideal yang sebagaimana kita harapkan. Saya kira di dalam pelaksanaan pemilu ini kan ada beberapa elemen yang terlibat di dalamnya. Di samping ada penyelenggara, kemudian juga ada peserta dalam hal ini partai politik, para calon, kemudian juga masyarakat. Nah, justru kami berharap partisipasi dari masyarakat ini untuk bisa mengawasi, bisa melihat secara langsung tahapan yang dilaksanakan, terutama misalnya oleh teman-teman penyelenggara dan juga oleh partai politik. Nah, kalau mahasiswa misalnya ingin berkontribusi di dalam pesta demokrasi ini, entah terlibat di dalam prosesi pelaksanaan menjadi penyelenggara pemilu, bisa juga menjadi pemantau. Saya kira teman-teman Bawaslu berbuka diri untuk menerima jika ada pemantau yang pemilu yang ingin terlibat di dalam prosesi pelaksanaan tahapan di 2024. Saya kira sudah ada beberapa organisasi. Nah, yang belum muncul itu justru dari kalangan mahasiswa, baik itu dalam bentuk badan eksekutif, kemudian organisasi-organisasi lain. Justru yang ada sekarang pemantau itu justru yang dari tingkat nasional. Nah, kami berharap sebenarnya untuk tingkat lokal ada teman-teman mahasiswa yang punya kepedulian, kemudian membentuk satu lembaga, misalnya seperti lembaga pemantau apalah namanya, yang kemudian bisa memberikan pertama edukasi kepada masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu. Karena memang begitu banyak informasi-informasi yang berkembang di masyarakat itu yang belum tentu benar. Dan ini saya kira yang menjadi salah satu penyebab distrust dan juga hal-hal lain yang terjadi di masyarakat adalah informasi yang tidak seimbang yang terjadi di masyarakat. Misalnya informasi atau hoax yang terjadi di pemilu 2019 yang lalu misalnya terkait dengan tercoblosnya 7 kontainer surat suara untuk pemilu 2019 sampai saat ini terus direproduksi oleh berbagai macam elemen, apakah itu buzzer dan sebagainya, dan masyarakat juga terbawa oleh informasi itu. Dan saya kira residu-residu pemilu ini sudah mulai dibangun lagi untuk memberikan tidak kepercayaan kepada terutama penyelenggara. Dan saya kira ini sudah mulai terbangun. Jadi mereka sudah mulai pukul-pukul bahwa teman-teman penyelenggara ini tidak fair dalam pelaksanaan pemilu, sehingga masyarakat termakan oleh isu-isu ini. Dan saya kira kebohongan yang terus berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran dalam tanda petik. Dan saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama juga kalangan akademis, teman-teman mahasiswa, untuk bisa bagaimana berkontribusi di dalam mengawasi, di dalam memantau, bahkan kalau perlu terlibat langsung di dalam prosesi pelaksanaan seluruh tahapan di pemilu 2024 nanti. Baik, terima kasih. Anda juga yang unik nih. Tentunya juga ini sebagai tanggung jawab kita semua.
pertanyaannya adalah kenapa masyarakat lebih percaya kepada hoax daripada penyelenggara pemilu? Ini juga tentunya yang harus kita antisipasi nantinya ke depan ke 2024 nanti. Ya, saya kira memang ini sudah seakan-akan memang diciptakan ini diproduksi untuk tidak percaya, untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2000 untuk berikutnya, sehingga sudah diawali dengan misalnya menurut mereka ketidakjujuran dari penyelenggara. Saya kira ini bukan mereka tidak percaya dengan penyelenggara, tetapi memang informasi yang berkembang di luar itu dengan media sosial yang begitu besar, maka produksi-produksi hoax itu lebih banyak diterima oleh teman-teman masyarakat, sehingga menjadi tidak seimbang. Nah, saya kira memang KPU di satu sisi kalau kita diberikan kesempatan untuk misalnya menciptakan buzzer, saya kira juga karena ya KPU tidak punya buzzer, kita hanya bermodalkan penyelenggara kita, kemudian juga yang peduli terhadap pelaksanaan pemilu, sehingga memang informasi ini menjadi tidak seimbang di dalam keterterimaan informasi di masyarakat, Pak Sami. Nah, baik, terima kasih Pak Hendrik. Kita masuk pada sisi ketiga, tentunya ini closing statement ya, karena kita dibicara oleh waktu, tinggal 10 menit ke depan. Saya mulai pada Pak Ahmad Abdullah. Ya, terima kasih. Saya minta closing statement. Closing statementnya Pak Ahmad Abdullah. Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, dari diksi itu sebenarnya sejak awal Bawaslu menyadari bahwa Bawaslu tidak bisa sendirian dalam mengawasi proses pemilu. Dia bisa bayangkan di provinsi hanya 5 orang, kabupaten kota 3 orang, di kecamatan hanya 3 orang, di desa hanya 1 orang, di TPH 1 orang. Tidak bisa itu menggaransi bahwa semua mereka itu Bawaslu harus melibatkan seluruh warga masyarakat. Bahkan ke depan itu, andaikan suatu hari Bawaslu tidak ada, justru maka itu mengawasi. Nah, caranya bagaimana? Ya, laporkan setiap pada kejadian money politik semua. Saya berharap masyarakat justru jangan menjadi bagian problem itu. Nah, ini yang harus. Kemudian yang dilakukan Bawaslu untuk membangun partisipasi itu, kita sudah banyak program ya, ada sekolah kader partisipatif, kemudian ada kampung partisipatif. Bahkan kita sudah beberapa kali melakukan proyek. Kita juga menggandeng teman-teman pemantau pemilu partisipatif. Inilah ikhtiar kita bagaimana menciptakan proses pemilu ini bisa berjalan bagus, sehingga kita berharap pada akhirnya proses dan akhir pemilu itu akan hadir hasil pemilu yang bagus, pejabat-pejabat publik yang dipilih dari daerah sampai pusat itu intinya bisa mensejahterakan. Jadi pemilu itu bukan tujuan. Pemilu itu adalah proses untuk menghadirkan kesejahteraan. Makanya dalam banyak hal penyelenggara pemilu tidak bisa pamer. Penyelenggara pemilu tidak bisa tipis telinga. Dia harus ketika ada kritikan masukan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kecuali kalau sudah hal yang menyerang pribadi pasti bisa. Dalam demokrasi tidak bisa. Maka saya berharap teman-teman mahasiswa, saya bangga juga dengan suara kampus ini. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini konsen menyuarakan menghadirkan ada terima kasih itu dan perbaikan. Saya berharap menjelang pemilu ini nanti suara kampus ini rutin menghadirkan diskusi-diskusi seperti ini. Mungkin dihadirkan nanti calon partai politik. Karena begitu untuk menghadirkan pemilu berkualitas itu tidak cukup penyelenggara. Semua elemen, terutama partai politik. Jadi kalau partai politik yang kekuatannya dahsyat, punya duit, itu bisa memulai semua. Tapi kalau semua kita, ya, terutama elemen kampus, menghadirkan bisa berpasangan lebih kuat atau minimal seimbang, insya Allah semua akan berjalan baik. Itu harapan saya. Jadi terima kasih buat teman-teman di kampus YN. Sekali lagi saya secara pribadi dan secara pelembagaan mengapresiasi diskusi seperti ini. Mungkin ke depan akan lebih ditingkatkan dan lebih banyak lagi pesertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam awas. Jangan lupa salam awas, Bos. Salam awas. Baik. Dalam saya berhubungan dengan
kode etik ya. Nah, menurut saya begini, perkara sengketa itu terjadi karena perbedaan penafsiran, ya, terutama yang terkait dengan regulasi. Nah, KPU dalam menjalankan tugas-tugas teknisnya tentu membuat regulasi tersendiri PKPU. Begitu juga Bawaslu dalam hal tugas-tugasnya, ya, apakah itu pencegahan, pengawas maupun penindakan, membuat Bawaslu, ya, dan seterusnya. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Persoalannya adalah ketika berhadapan dengan persoalan yang sama, tapi ketika dihadapkan dengan perbedaan kewenangan, ya, nah disitulah bisa menimbulkan konflik kewenangan antara penyelenggara pemilu. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendret tadi. Nah, ketika kemarin itu kan ada perbedaan pandangan ataupun perbedaan penafsiran terhadap suatu norma. Nah, menurut saya disinilah harus dibangun komitmen bersama. Biar bagaimanapun ketika dua lembaga ini, ketika ada sengketa atau ketegangan, ya, dalam hal penyelenggaraan pemilu, tentu ini akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik, terutama masyarakat. Ya. Nah, bagaimana kesannya kok sesama penyelenggara pemilu kok bawa konflik? Nah, siapa lagi yang menjadi rujukan, menjadi atau Kumdu misalnya, atau para pengawas kecamatan yang melihat langsung. Nah, sementara gimana status ini oknum ini? Beliau bukan partai politik, beliau bukan penyelenggara, beliau bukan peserta. Nah, ini gimana ini dari Bawaslu menyikapi dari seorang oknum yang terjebak? Ya, istilahnya apakah dia broker atau apa, kita nggak paham. Ini barang bukti ada, ini gimana Bawaslu menyikapi ini? Jadi terima kasih. Menarik apa yang disampaikan teman-teman tadi. Jadi berhubungan dengan kasus-kasus yang pemilu. Kita tahu bahwa pemilu di Indonesia ini adalah pemilu yang kolosal dan rumit. Karena dari penyelenggaraannya pemilu lalu itu, yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu itu ya, dihitung kurang lebih 8-9 juta. Bawaslu, KPU. Jadi sementara di berbagai tempat yang berbeda. Pemilu di Jawa, pemilu di Sulawesi dan di Papua tentu keadaan situasi geografis dan seterusnya berbeda. Alhamdulillah untuk Gorontalo secara geografis itu tidak terkendala secara teknis. Nah, berhubungan dengan masalah pengawasan, ya tentu Bawaslu itu dia sebagai lembaga yang bekerja sesuai ketentuan undang-undang. Tentu kita melaksanakan sesuai itu. Jadi kita ini tidak seperti LSM. Kalau LSM kan atau kampus dia bekerja dalam demokrasi substantif. Tapi kita kan lebih banyak diarahkan pada demokrasi prosedural. Jadi misalnya tentang tahapan pemilu, kalau ada proses kampanye, misalnya sekarang kan belum ada calon presiden. Kemudian ada yang melapor ke Bawaslu bahwa ada calon atau bakal calon presiden yang sudah melakukan penistaan. Secara aturan Bawaslu tidak bisa melakukan itu, walaupun secara nilai ini orang sudah melakukan, tapi secara prosedur undang-undang itu Bawaslu tidak bisa menjerat itu karena memang belum ada calon. Bagaimana kita menetapkan bahwa dia salah? Ya dia saja belum calon. Jadi problem itu yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa banyak hal dalam proses pemilu. Misalnya juga ada yang mengkampanyekan, tapi dia bukan tim sukses, dia bukan calon. Dia dapat juga dalam ketentuan kampanye bahwa yang dianggap melanggar itu adalah dia kalau tim kampanye atau calon. Bagaimana dia bukan itu. Nah, ini ada ruang itu. Secara prosedur, secara administratif itu susah dijerat karena pasti dia tidak memenuhi unsur formil maupun materi. Tetapi dalam konteks demokrasi substansi, kan ada pelanggaran. Inilah problemnya. Jadi dalam konteks demokrasi substansi itu pelanggaran. Iya, kalau dalam nilai kan, kalau misalnya begini, ada
yang mencuri ayam. Memang secara dia mencuri. Tetapi kan dalam prosedur hukum itu kan harus dibuktikan bahwa dia ada saksinya, ada barang. Nah, itu yang di situ itu juga Bawaslu. Kalau misalnya belum masuk tahapan pemilu atau misalnya belum ada calon presiden atau bakal calon pun belum ada. Kemudian ada laporan ke Bawaslu bahwa ada bakal calon. Ini kan susah mudiannya. Bahwa di proses hukum itu yang disebut yang bisa dipidana itu hanya calon atau bakal calon kan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, sekarang KPU belum menetapkan statusnya apa? Dalam prosedur administrasi pemilu itu susah menjerat. Tetapi dalam substansi, dalam etika kan seharusnya memang nggak bisa. Jadi dia akan menggunakan pasangan. Disitulah pertentangan hari ini. Ya, memang harus teman-teman